Harta kadang memang bisa membutakan mata. Ada nih Bro Ensis, kasus di mana seorang ini lagi bagi-bagi warisan, tapi ternyata cekcok. Akhirnya si pelaku ini malah menyiksa kedua mertuanya dia hingga salah satunya harus meregang nyawa. Pada saat polisi akan mengejar si pelaku, ia sempat mencoba melarikan diri. Namun akhirnya petugas memberikan tindakan tegas dan terukur. Bro Ensis, jangan sampai uang membutakan kita dan membuat kita lupa akan perikatan darah. Diam. Diam. Bukan diam dah. Untuk membantu Polsek Selakau terkait kasus penganiayaan yang dilakukan menantu terhadap kedua mertuanya sehingga berakibat hilangnya nyawa dari bapak mertua. Tim Kalong Satreskrim Polres Sambas dengan cepat lakukan persiapan untuk membekuk pelaku yang dikabarkan telah melarikan diri ke dalam hutan. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini saya dapat perintah dari Pak Kasat di mana ada laporan dari Polsek Selakau dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan. Tersangka diduga melarikan diri ke arah hutan. Jadi kita hari ini langsung meluncur ke Selakau. Jadi rekan-rekan dapat dimengerti dan pahami? Siap. Sebelum melaksanakan tugas, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Dengan persiapan matang, tim bergerak menuju Kecamatan Selakau untuk memburu pelaku. Setelah 1 jam perjalanan menggunakan sepeda motor, tim akhirnya sampai di salah satu desa yang diduga kuat dilintasi pelaku dalam pelariannya. Tidak mau kehilangan jejak, polisi akhirnya bekerja sama dengan warga desa agar tahu kemana arah pelaku melarikan diri. Di mana-mana sudah ni Pak. Mana? Motor mati kau tu. Dan dia bilang nak ke mana ni? Ke Pulau Padu, ke rumah abang kakak. Siapa namanya? Nama kakak dia. Itu. Nama kakak anak aku dah tahu mun abang di pintu. Nai lapu namanya. Nama kakak anak aku dah tahu. Dia ada lapu. Dapat dia. Kabar Pak. Jalan yang kita ini. Itu muter gitu. Jalannya muter gitu. Ya maksud kami memang gini. Masuk lagi jalan ke Terong. Kampung ini aja kecil. Nah, itu jalan ke Tapak, betul. Jalan ke Tapak ke Sangkin. Kalau Bapak sakit. Pangkalan Luban jauh itu. Dia tadi kita sampai situ deh. Di mana dia? Nyebrang dia. Mau ke Tapak dulu. Di mana dia coba Kang? Setelah berhasil memetakan jalan desa, tim gabungan dari Satreskrim Polres Sambas bersama Polsek Selakau bergegas menuju tempat persembunyian pelaku. Dalam pengejaran pelaku tidak mudah bagi polisi untuk sampai ke pondok yang diduga kuat sebagai tempat persembunyian pelaku. Nun sampai mana? Itu rekongsi. Tembus timbuk. Saat sampai lokasi, tim gabungan tidak menemukan keberadaan pelaku. Diduga pelaku baru saja meninggalkan pondok. Saat petugas sedang melakukan penyisiran lokasi, salah satu anggota mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di kawasan desa Tui Mentimbar, Kecamatan Selakau.
Ada Jabon. Ah, simpang ke Jabon ni. Jauh ke? Lah hinun belai desa ni. Oh jauh lah. Saya suruh abangnya. Abangnya Ya saya tu tak bukan dia lari ke sini. Dibagi je. Ah. Kau bagi dengan bapak itu. Sesampainya di lokasi, polisi kembali bekerja sama dengan warga dan membagi tim menjadi 2. Setelah membagi tim menjadi 2, polisi kemudian mulai bergerak memasuki perkebunan milik warga dengan berjalan kaki. Setelah cukup jauh menyisir jalan setapak dalam hutan, tim belum menemukan titik terang keberadaan pelaku. Hingga akhirnya tim memutuskan masuk ke kawasan pertanian padi milik warga sekitar. Saat sedang melintas sawah, tim melihat pelaku sedang berlari di tengah sawah. Dengan sigap petugas langsung mengejar pelaku. Diam. Jalan. Jalan dah. Meski sudah diberi tembakan peringatan, pelaku tetap saja ambil langkah 1000 untuk menghindari sergapan polisi. Polisi terpaksa memberikan tindakan tegas terukur di bagian kaki pelaku. Oke. Setelah diringkus, pelaku dibawa ke Polres Sambas guna proses hukum lebih lanjut. Anggota mencari informasi dari beberapa saksi-saksi yang di dekat TKP, sekitaran TKP. Akhirnya mendapatlah salah satu terduga pelaku mengarah ke saudara L yang diketahui bahwasanya yang bersangkutan lari ke dalam hutan. Jadi kita berangkatkan beberapa anggota tambahan lagi untuk mengejar saudara pelaku sampai ke tengah hutan, bertanya kepada desa-desa terdekat, warga-warga terdekat. Pada akhirnya atas bantuan dari masyarakat, atas kerja keras anggota juga, yang bersangkutan berhasil diamankan. Dan yang bersangkutan mengakui semua perbuatannya berikut barang bukti. Setelah kita tanya motif yang bersangkutan, saudara pelaku, yaitu kesal dan motif utamanya adalah masalah warisan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.